film dulu gak sih? Halo lur, selamat datang di channel Jok Film. Gimana kabarnya? Sudah beberapa minggu ini Wah jarang upload video karena ada kesibukan yang lain. Poin ini Wah akan kembali membahas film yang dibintangi Jackie Chan, sang legenda kungfu yang kehebatan aktingnya diakui oleh dunia. Film yang akan Wah rangkum ini berjudul Bleeding Steel, dirilis tahun 2017 dan disutradarai oleh Leo Zhang. Ya udah, tong loba omong, tong loba ngaceo, tong loba bacot-bacot, kita langsung menuju saja ke alur ceritanya. Gaskeun seluruh. Film diawali dengan seorang pria mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi untuk menuju ke rumah sakit. Orang ini bernama Lindong. Ternyata tujuannya ke rumah sakit ialah untuk menemui anaknya yang sedang sekarat akibat penyakit yang dideritanya. Sesampainya di depan rumah sakit, Lindong mendapat telepon dari anak buahnya untuk melakukan sebuah misi pengamanan terhadap seorang ilmuwan yang bernama Dr. James. Ternyata Lindong ini adalah seorang kepala intelijen khusus di Hong Kong, dan mau tidak mau Lindong harus menjalankan tugasnya itu. Dengan berat hati, Lindong pun bergegas menuju lokasi dan mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan anaknya. Yes, sir. Sesampainya di lokasi, Lindong pun bertemu dengan Dr. James, dan Dr. James ini juga sedang diincar oleh seseorang yang bernama Andre, karena Dr. James adalah seorang ilmuwan hebat yang mampu membuat jantung mekanik. Dengan jantung inilah dia bisa membuat orang yang mati hidup kembali. Oleh sebab itu, Dr. James dikawal oleh kepolisian Hong Kong karena banyak sekali orang yang mengincar jantung mekanik itu. Ketika Lindong mengawal Dr. James menuju mobilnya, tiba-tiba datanglah sekelompok orang dengan berpakaian robot yang menghadang mereka dan langsung membombardir pasukan Lindong dengan membabi buta. Hampir setengah pasukannya tewas, tapi Lindong terus berusaha melindungi Dr. James. Lalu kita akan melihat bebenguk Andre yang memiliki ilmu rawa lontek. Pada akhirnya Lindong pun tertembak dan tidak sadarkan diri. Lalu rekan dari Lindong yang bernama Susan mencoba melawan Andre, tapi karena Andre terlalu kuat, Susan pun pingsan. Kini tersisa Andre dan Dr. James, dan Andre sangat menginginkan sekali jantung mekanik itu. Tiba-tiba datang Lindong dengan mobilnya dan menyeret Andre hingga menabrak tangki minyak. Karena ditabrak pun tidak mempan, Lindong pun menembak tangki minyak dan seketika tangki itu meledak. Goodbye. Lalu Lindong pun kembali sadarkan diri. Sementara di sisi lain, anak dari Lindong sudah meninggal dunia dan pihak rumah sakit segera menghubungi Lindong, tapi yang menerima telepon itu adalah Dr. James. 13 tahun kemudian, tepatnya di kota Sydney, Australia, terdapat seorang pria bernama Richard yang baru merilis sebuah buku berjudul Bleeding Steel yang berisi tentang asal-usul jantung mekanik. Lalu diperlihatkan seorang wanita yang sudah di-BO oleh Richard datang ke hotelnya. Wanita itu pun memberikannya obat tidur supaya dia leluasa untuk mengambil data milik Richard. Dan ternyata itu bukanlah seorang wanita, tapi dia adalah seorang pria yang bernama Lee Sen yang berniat mencuri data tentang jantung mekanik yang ditulis oleh Richard. Tiba-tiba datanglah orang-orang yang berpakaian robot dengan didampingi satu wanita bernama Woman in Black. Karena tak ada pilihan lain, Lee Sen kemudian bersembunyi di dalam bathtub. Dan tujuan Woman in Black itu adalah untuk mencari tahu tentang jantung mekanik yang ditulis oleh Richard. Tiba-tiba muncullah manusia bertopeng yang langsung menghajar Woman in Black dan antek-anteknya. Karena tidak mendapat apa-apa dari Richard,
Orang bertopeng itu pun pergi dari sana, lalu menitipkan seperangkat laptop dan bom kepada Woman in Black. Ternyata manusia bertopeng itu adalah Lindong. Kembali ke Lee Sen. Lee Sen yang sudah mendapat data-data tentang jantung mekanik langsung memeriksa isi dalamnya. Sementara Woman in Black sedang meminta maaf kepada bosnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Andre, yang sekarang tidak bisa kemana-mana karena kejadian 13 tahun yang lalu. Di sisi lain, Lee Sen sudah membuka flashdisknya dan dia hanya menemukan foto-foto wanita bernama Nessie. Ternyata Nessie ini adalah temannya dulu di panti asuhan. Singkat cerita, di kampus sebuah universitas, Lee Sen berhasil menemukan Nessie. Dan di sana juga ada Lindong yang menjual makanan di kantin. Karena Nessie orang Asia, Nessie pun mendapat perlakuan tidak baik dari teman-temannya. Nessie yang kepalang pusing pun menghajar dua orang itu. Lindong dan Lee Sen pun ikut menolong Nessie dan Lee Sen terus saja mengabaceo kepada Nessie. Di rumahnya, Nessie selalu bermimpi hal-hal yang menakutkan dan selalu saja muncul si bebenguk Andre ini dalam mimpinya. Nessie pun memutuskan untuk pergi ke seseorang yang dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit seperti cacar, bisul, cicindileun, bahkan rombehen pun bisa disembuhkannya. Lanjut. Lalu terlihat Dr. James sedang melakukan percobaan kepada Andre, dan karena percobaannya masih jauh dari kata sempurna, Andre pun mengamuk dan membunuh semua orang di sana. Setelah terapinya selesai, Nessie pun pulang dan terlihat wanita itu merekam semua ingatan dari Nessie dan menjualnya kepada Ricard. Oleh sebab itulah Ricard bisa menulis buku tentang jantung mekanik itu. Di jalan, Nessie diganggu oleh beberapa orang di sana. Tiba-tiba datanglah Lee Sen yang mencoba menyelamatkannya. Really? Let me pass. Oh, Singkat cerita, Nessie pun pergi ke acara seorang hipnotis terkenal. Nessie mendapat kesempatan dihipnotis oleh orang itu, dan terkuaklah fakta menarik bahwa Nessie sebenarnya adalah Sisi, anak dari Lindong yang 13 tahun lalu dinyatakan tewas akibat penyakit yang dideritanya. Dan entah bagaimana caranya Sisi ini masih bisa hidup sampai sekarang. Tiba-tiba Woman in Black mengacau di tempat itu yang berniat menculik Nessie. Tapi lagi-lagi Lindong berada di waktu yang tepat dan mencoba menyelamatkan anaknya. Lihat juga ada Lee Sen di sana yang juga ikut menyelamatkan Nessie. Pada akhirnya Lindong dan Lee Sen pun berhasil menyelamatkan Nessie, lalu membawanya ke rumah Lindong. Lindong yang curiga kepada Lee Sen mengikatnya di sebuah alat gym dan memberikan beberapa pertanyaan kenapa dia selalu mengikuti anaknya. Lee Sen pun mengatakan bahwa dia hanya mencoba merebut miliknya kembali dan tidak sengaja jatuh cinta kepada Nessie. Singkat cerita, Lindong melihat GPS-nya kalau Nessie kabur dari rumahnya. Nessie yang menangis mencoba mengingat kembali masa lalunya, dan ternyata Nessie berhasil dihidupkan kembali oleh Dr. James. Dr. James menggunakan jantung mekanik miliknya. Oleh sebab itulah Andre selalu mengejar Nessie. Di rumah, Lindong mengatakan kepada Lee Sen untuk tidak mengikuti Nessie lagi dan memberikan sebuah kunci kepadanya. Di luar terlihat sudah ada beberapa anak buah Andre. Lindong pun mengaktifkan peledak yang dipasang di rumahnya dan kabur melalui cerebong asap lubangnya. Dan beleguknya si Lee Sen, ia kehilangan kuncinya akibat dari ledakan itu. Dan tiba-tiba, singkat cerita, tibalah Lindong di Hong Kong dan bertemu dengan Susan. Di perjalanan, Lindong memutuskan untuk berpisah dengan Susan. Kembali ke Nessie, ternyata Nessie sedang mengunjungi kediaman Dr. James dulu dan melihat sebuah bayangan bahwa ada sebuah kunci bank yang disembunyikan Dr. James. Kunci itu adalah kunci yang menyimpan informasi tentang percobaan jantung mekanik miliknya. Nessie juga baru menyadari bahwa Lindong adalah ayahnya. Selama ini selalu berada di dekatnya. Tiba-tiba datanglah Woman in Black lalu menculiknya. Di perjalanan mereka berpapasan dengan Lindong. Nessie pun meminta tolong kepada ayahnya itu. Sontak Lindong pun memutarkan mobilnya dan mengejar mereka. Lalu terlihat Lee Sen sedang memanjurkan oli di tengah jalan yang membuat Woman in Black oleng.
Tapi ketika dilihat ternyata mereka sudah tidak ada. Lindong pun berhasil melacak Nessie dengan GPS yang dipasangnya, lalu mengirimkan lokasinya kepada Susan. Ternyata Woman in Black menuju bank di mana tempat informasi jantung mekanik itu disimpan. Ketika sudah mendapatkan kamera yang dia mau, Woman in Black pun dijebak di dalam brankas. Ternyata semua staf di sana adalah anggota polisi yang menyamar. Woman in Black tidak bisa berbuat apa-apa di dalam. Lalu para polisi pun mengeluarkan gas beracun yang membuat Woman in Black mati seketika. Kamera itu pun diberikan kepada Susan dan Lindong. Di sana mereka melihat isi rekamannya. Ternyata di dalam rekaman itu diperlihatkan Dr. James sedang melakukan percobaannya kepada Andre, yang saat itu adalah tentara profesional yang mati akibat peperangan. Dan tujuan dari Dr. James adalah untuk membuat tentara dengan kemampuan di atas rata-rata dengan jantung mekanik itu. Di sisi lain, Lindong menyadari kenapa Andre selalu mengincar Nessie, karena Andre membutuhkan darah Nessie untuk memulihkan kembali tubuhnya setelah kejadian 13 tahun yang lalu. Lindong pun memiliki rencana dengan menggunakan kostum Woman in Black untuk menyusup ke markas Andre. Sesampainya di sana, mereka dengan mudahnya masuk ke dalam tenda yang tidak dicurigai oleh siapapun. Di sisi lain, Andre sudah mulai mentransfer darah Nessie ke dalam tubuhnya, tapi itu tidak berjalan mulus karena Lindong berhasil masuk ke dalam laboratorium yang untuk menyelamatkan lanjut. Tapi itu tidak berjalan mulus karena Lindong berhasil masuk ke dalam laboratorium untuk menyelamatkan putrinya. Terlihat sudah banyak sekali anak buah Andre yang sedang menuju ke laboratorium. Lee Sen yang tidak memiliki kemampuan bertarung pun melakukan hal yang cukup pintar dengan pura-pura mati di sana. Dan pertempuran pun terjadi. Antek-antek anak buah Andre sudah berhasil dikalahkan. Tiba-tiba Andre muncul dan menghajar mereka semua. Karena kemampuan bertarung yang berbanding jauh, Lindong dan Susan pun kewalahan melawan Andre. Melihat ayahnya terpojok, Nessie pun menarik kembali darahnya dan transfer darah itu pun gagal. Ketika Lindong akan dicelupkan kepada sumur api, Nessie berhasil menyelamatkan ayahnya dengan menembak babatok si Andre. Tapi karena si Andre mempunyai ilmu kebal, tembakan itu pun tidak mempan dan mereka kembali terpojok. Lindong pun mengambil selang milik Nessie dan melilitkannya di leher Andre. Tapi Lindong malah terkena suntikan selang itu. Tiba-tiba Susan datang langsung mencolok babatok si Andre dan membuat Andre terjatuh ke dalam sumur api. Tapi sialnya tangan Lindong pun ikut terpotong. Karena kapal itu akan meledak, Lee Sen yang tertinggal di belakang harus lenyap dan mati. Ketika mereka akan terjun dari pesawat menggunakan parasut, tiba-tiba Andre datang. Ternyata si Andre ini masih belum mati, anjir. Kuat pisan lur. Karena tak mau melibatkan Susan dan Nessie, Lindong pun menendang mereka berdua keluar pesawat. Ketika Lindong sudah pasrah, keajaiban pun terjadi. Tangan Lindong tiba-tiba tumbuh kembali. Ini disebabkan karena Lindong tadi mendapatkan suntikan dari Nessie. Akhirnya Lindong berhasil mengambil jantung mekanik milik Andre. Dan pesawat pun meledak. Lindong akhirnya terjatuh tanpa menggunakan parasut. Di akhir film kita akan melihat Lindong, Susan, dan Nessie sedang berjalan-jalan di sebuah pasar malam. Tiba-tiba Nessie mendapatkan sebuah hadiah foto masa kecilnya bernama Lee Sen bersama, dan benar saja Lee Sen masih hidup dan sedang berada di dalam mobilnya. Film pun berakhir. Tidak banyak yang harus jelaskan ya dari film ini, karena kumanya filmnya lah lumayan lah gitu, bisa membuat bisa membuat kalian terhibur lah gitu. Oke. Rating dari UAS sih cukup lah untuk 6,0. Pokoknya mah bagus sekali lah. Tidak ada plot twist yang membuat Wa terkejut ya. Overall sih bagusnya ya udahlah. Karena Wa ada meeting di Afrika, jadi Wa harus pamit. Jangan lupa sebelum beraktivitas sebat dulu dan tinyuh kopinya ya. Apalagi kopi hitam itu bikin berenergi lah gitu, seperti mempunyai jantung mekanik. Tukang cilok tukang tahu, thank you.